ketika kita cukup intens mempraktekkan counseling, maka resikonya sebenarnya cukup besar. Dari yang, kalau teman-teman mau research nanti bisa, ini saya cantumkan beberapa resources. Yang pertama adalah burnout. Udah pasti ya, kalau kita terus melakukan, kalau kita tidak punya self-compassion yang sehat, sangat mungkin kita burnout. Dan ini bukan cuma di dalam counseling saja, in any kind of role. Bahkan sebagai parents pun kita bisa burnout kalau kita nggak tahu mempraktekkan self-compassion in a healthy way. Jadi self-compassion itu important in whatever role yang kita lakukan supaya kita tidak burnout. Ya, karena it's very easy to slip into burnout. Yang kedua adalah ketika kita tidak mempraktekkan atau tidak aware tentang how to practice self-compassion secara healthy, maka kita biasanya sangat mudah dihinggapi oleh work-related stress. Jadi kalau burnout itu kan, kalau stresnya udah berkepanjangan, itu jadi burnout. Tetapi sebelum dia berkepanjangan, biasanya kita masih sebut itu sekedar stres saja, gitu ya, work-related stress. Kita akan mudah stres di dalam kita melakukan role kita tersebut. Kenapa? Karena we expect a lot from ourselves, kita nggak bisa memberikan self-compassion ketika kita merasa kita nggak mencapai apa yang seharusnya, kita nggak bisa memberikan self-compassion ketika kita make mistake, kita nggak bisa give ourselves self-compassion ketika kita punya persepsi-persepsi yang salah. So there's a lot of stress yang akhirnya kita membuka diri kita untuk dihinggapi. Karena kita mungkin tidak self-aware terhadap how to practice self-compassion. Kemudian resiko yang ketiga ketika kita tidak practice self-compassion in a healthy way dan in a more mindful way adalah kemungkinan sebagai counselor kita bisa mengalami trauma.